biar ada yang jaga gitu. Cuma saya sih balik lagi ya, maksudnya saya selalu ngingetin mereka gitu, ya berdoa boleh tapi jangan terlalu yang ini banget, maksa banget harus nikah banget, kan nanti juga jodoh akan datang dengan sendirinya. Saya juga nggak pengen kan mas, maksudnya saya takut gitu, bukannya bilang takut juga bisa bilang takut ya. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Hari ini kita masih dalam tayangan Selebritis di Tribun Lampung. Berita selebritis tentunya akan selalu menyajikan informasi yang menarik dan juga ter-up-to-date seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama ini datang dari Ayu Ting Ting yang berharap mendapatkan jodoh terbaik di usianya yang ke-31 tahun. Ayu Ting Ting memiliki doa dan harapan terbaik di ulang tahunnya yang ke-31. Bukan hanya tentang karir, juga jodoh yang hingga kini belum ia dapatkan. Kiki Saputri hadir juga di acara ulang tahun Ayu Ting Ting. Netizen salvok pada tangan Khairi. Meskipun orang tuanya selalu mendorong untuk segera menikah, Ayu Ting Ting ini mengaku jodoh bukanlah wishlist utama baginya. Pasalnya ia lebih mempertimbangkan soal karirnya di dunia hiburan. Kendati banyak mendekati dirinya, tembang Keol Ajub-Ajub ini membantah sejauh ini hanya sebatas pertemanan semata tanpa menjalani hubungan spesial apapun dengan orang-orang yang mendekati dirinya. Iyalah, ya kalau orang tua pengen kan anaknya biar cepat dapat jodoh, biar cepat pasangan, biar ada yang jaga gitu. Cuma saya sih balik lagi ya, maksudnya saya selalu ngingetin mereka gitu, ya berdoa boleh tapi jangan terlalu yang ini banget, maksa banget harus nikah banget, kan nanti juga jodoh akan datang dengan sendirinya. Saya juga nggak pengen kan mas, maksudnya saya takut gitu, bukannya bilang takut juga bisa bilang takut ya. Kalau nanti nikah kan pengennya sekali udah seumur hidup, jangan sampai ada bisa atau apapun itu, nggak mau gitu. Pengennya udah mudah-mudahan ntar dapat jodoh yang benar-benar terbaik sebaik-baiknya gitu, pilihan yang terbaik. Tapi sejauh ini udah ada, jadi wishlist utama? Enggak, kalau jodoh jujur ya nggak jadi wishlist utama. Saya bisa utama yang penting sehat, panjang umur, sukses, karena mempertahankan suksesan itu paling sulit ya, rezekinya biar lancar, karena gimana pun juga saya kan single parent gitu, jadi harus bisa tetap terus bahagiain orang-orang di sekeliling saya, terutama keluarga. Sejauh ini udah ada. Berita selanjutnya datang dari Denada yang mempunyai cara hemat saat harus bekerja di Jakarta dan kembali mencari nafkah untuk anaknya di Singapura. Penyanyi Denada bersyukur kembali bekerja setelah kesehatan Aisyah semakin pulih usai divonis mengidap leukemia di tahun 2020. Aisyah adalah putri sepatawayang dari Denada dari pernikahannya bersama dengan Jerry Aurum yang kini menetap di Singapura. Demi Aisyah, Denada rela menguras isi tabungannya hingga menjual rumahnya di Jakarta. Sampai sekarang ini Denada masih bolak-balik Jakarta Singapura dan juga tidak ada pekerjaan, Denada biasanya akan menemani putrinya di Singapura. Supaya tetap hemat biaya, Denada rela menarik kapal feri dari Batam untuk menuju Singapura. Cara itu dilakukannya agar jauh lebih irit dibandingkan harus langsung naik pesawat dari Jakarta ke Singapura. Karena kan terakhir dulu tuh ketemu sama Aisyah tuh, Aisyah masih ya belum setinggi sekarang gitu. Tadi aku tunjukin juga foto-fotonya Aisyah, jadi wah udah tinggi banget sekarang gitu. Padahal masih bolak-balik Indonesia Singapura. Masih aku baru nyampe tadi malam dari Singapura. Dan memang kesini karena ada pekerjaan, jadi ya masih tetap modelnya kalau pas lagi bekerja datang ke sini, kalau pas lagi nggak ada kerjaan aku pasti di Singapura sama aja. Badannya nggak capek kan ini bolak-balik? Enggak, alhamdulillah bersyukur banget, karena kalau misalnya pas aku di sini tuh berarti Allah lagi kasih rezeki sama aku gitu, lagi kasih rezeki pertolongan buat aku dan buat Aisyah. Jadi nggak ada rasa capek, mungkin ada sedikit rasa ya pasti ya, yang namanya ibu tuh jauh dari anak pasti kan rasanya ya pinginnya, idealnya semua ibu pasti pengennya kalau bisa 24 jam ngetekin anak ya, kepengennya begitu. Tapi kan ini udah jalannya memang Allah berikan kepada aku gitu, untuk menjadi bisa dibilang ibu bekerja gitu ya, lebaran juga jadinya ya disyukuri
disyukuri, alhamdulillah masih banyak yang percaya sama aku, gitu masih banyak yang mau nolongin aku, mau aku ada di acara mereka, dan itu membuat aku nggak ada rasanya tuh. Aku tuh sekarang lagi kayak perjalanan aku ke Singapura, kalau orang taunya 1,5 jam nyampe ya, kalau aku tuh karena saking ibu-ibu banget lah kita ya, menghemat sekali. Jadi aku tuh perjalanan kalau dari Singapura ke Indonesia itu pasti lewatnya Batam. Jadi naik ferry dulu, nanti naik ferry, baru naik pesawat dari Batam, baru ke Jakarta. Perjalanannya tuh panjang, jadi kalau dibilang capek di perjalanan, apalagi sendiri, barang apa segala macam, ya wajar namanya manusia. Tapi tidak ada sedikit pun itu mengurangi rasa syukurku, malah menambah. Kak Dina punya beban besar nggak sih? Maksudnya kan kalian Berita selanjutnya ini ada Robby Purba yang didoakan berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Robby Purba dan Ayu Ting Ting dijodohkan oleh warganet usai foto kebersamaan mereka viral di Instagram. Robby tak menyangka jika foto tersebut viral dan membuatnya dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting. Tak masalah baginya jika warganet menjodohkannya dengan ibu anak satu tersebut, apalagi status mereka sama-sama single. Robby pun menganggap Ayu saat ini adalah sahabat dan teman dekatnya karena sudah kenal lebih dari 10 tahun saat bertemu di kantor manajemen mereka. Robby Purba memastikan saat ini dirinya sudah berharap untuk menjadi kekasih Ayu Ting Ting meski ia pernah jatuh hati dengan pedangdut asal Depok itu. Bisa jadi ya apapun yang Ayu pilih sekarang itu kan sudah jalan over juga, dan karena aku sama Ayu bisa dibilang mulainya barengan di satu manajemen juga, udah belasan tahun bareng, jadi melihat perkembangannya Ayu sekarang aku sangat bangga sekali. Kang Robby belakangan dijodoh-jodohin sama Ayu nih, gimana Kang Robby, risih nggak sih? Belakangan berarti udah 4 tahun ini kayaknya. 4 tahun ini ya siapapun bolehlah dijodohin sama Ayu, berarti kan doa. Kalau misalkan followersnya atau fansnya Ayu salah satunya aku misalkan disebut-sebut, berarti kan setidaknya aku melihat ya aku orangnya baik, insyaallah. Jadi kalau enggak keberatan walaupun memang aku sama Ayu hubungannya udah kayak abang aja apa-apa. Jadi enggak keberatan. Tapi risih nggak sih, kan ini isu ini kan muncul terus ya, bahkan tiap tahun. Terima kasih ada atas pria-pria lainnya seperti Boy William. Enggak risih mas, sama sekali enggak risih. Karena itu kan juga doa buat Ayu sama buat saya juga. Tapi kemarin kan sempat foto berdua, banyak netizen juga yang mendoakan agar kalian klop gitu. Oh, di acara Bukalen itu? Iya, yang kondangan. Ya, berarti kalau berdua terus alhamdulillah. Maksudnya kita tetap satu saling support, satu manajemen, saling jalan bareng di dunia hiburan ini. Emang kedekatan Kak Robby sama Ayu gitu, persahabatannya seperti apa sih? Kalau dibilang nongkrong bareng enggak, karena Ayu sibuk, terus aku juga ada kegiatan yang lain. WhatsApp-WhatsAppan juga enggak, jadi biar maksudnya apa adanya aja, memang kita nggak yang sedekat yang gimana, paling kalau ada acara kantor aja atau acara undangan orang baru. Rilis single terbaru, Rizky Bilar akui tak diajarkan latihan vokal oleh Lesti Kejora. Aktor dari Rizky Bilar lama vakum dari dunia hiburan karena masalah rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Rizky Bilar kini kembali ke dunia hiburan yang membesarkan namanya. Menariknya, Rizky Bilar kembali ke dunia hiburan dengan main sinetron, bukan dengan main sinetron, melainkan sebagai penyanyi. Rizky Bilar diketahui baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Jauh Dari Sempurna. Lagu Jauh Dari Sempurna tersebut merupakan lagu ciptaannya sendiri. Lagu Jauh Dari Sempurna ini dirilis melalui label Leslar Records, dan menariknya Rizky Bilar mengaku tak diajari Lesti Kejora sang istri dalam bernyanyi. Pada akhirnya Lesti Kejora hanya memberikan beberapa masukan yang kemudian dianggap Rizky Bilar sangat bermanfaat. Impian kita, segala sesuatu wacana-wacana kita inginkan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tujuannya kamu tarik suara gitu, memang karena jeblosin sama istri atau memang bakat terpendam? Kalau nyanyi, itu kan saya udah punya lagu sebenarnya. Di tahun 2020 ketika baru kenal dengan istri, saya kebetulan ditawari lagu sama Bang Syafiq. Dan itu lagu pertama saya. Iya, dan ada unsur paksaan sebenarnya tadi. Dan akhirnya kecemplung. Tapi lama-lama saya mulai menikmati, mulai ini bagian dari proses ya. Pelan-pelan mungkin saya tidak memiliki suara seindah istri saya, tapi pelan-pelan saya akan terus belajar untuk improve dan expand skill saya. Ini mulai membuktikan ke netizen sendiri nggak sih kalau apa yang dibilang netizen selama ini, tapi dengan lu mengeluarkan karya sendiri untuk lo ngebuktiin semuanya nggak sih? Tahun lalu itu orientasi saya adalah bagaimana gue bisa mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya.
tapi tidak terlihat, tidak, bukan berarti, bukan apa ya, dalam pikiran saya saat itu yang penting gue bisa menghasilkan, nggak harus memperlihatkan sebuah karya. Nah, tapi tahun ini saya ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa oke, gue fokus ke karyanya. Terbukti di mana saya telah sudah menulis 5-6 lagu sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa segera rilis tahun ini lagu-lagu yang saya bikin bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga saya personal saya. Berita selanjutnya datang dari pihak Tasya Atasya yang klarifikasi usai dilaporkan mantan karyawannya. Masalah Tasya Atasya kembali ramai. Beberapa hari yang lalu, YouTuber yang dikenal dengan konten makanan itu dilaporkan atas dugaan pengancaman disertai dengan tindak kekerasan. Tasya diduga melakukan tindakan ini, yakni tindakan tidak manusiawi kepada P mantan karyawannya, seperti tidak membayar gaji tepat waktu hingga memberi makanan sisa. Usai ramai pemberitaan soal laporan tersebut, pihak Tasya dan kuasa hukumnya pun memberikan klarifikasi di publik. Berikut rangkuman dilansir dari Grid ID. Dijelaskan oleh suami Tasya bahwa gaji di bawah upah minimum regional atau UMR Jakarta diberikan kepada karyawan yang sedang dalam masa percobaan. Menurut Zaki Alatas, kebanyakan staf yang bekerja untuk Tasya Atasya merupakan individu yang kurang berpengalaman. Saya, subhanallah, yang jelek-jeleknya itu hari itu. Satu hari orang teriak katanya gaji nggak dibayar, nggak tahu dia kabur. Satu hari katanya kasih makan Indomie, nggak tahu. Satu hari makanan bekas, makanan basi, makanan sisa. Besoknya lagi karena pengen ngangkat lagi buzzer. Itu sebenarnya sampai di Twitter kan berapa lama? Iya, tapi apakah benar pihak manajemen mengirimkan Google Doc terkait pendaftaran untuk para KOL bermain di hashtag? Kita tidak pernah membayar siapapun atau menggunakan buzzer sesuai yang diberi media dengan harga 17 juta itu dengan buat laporan itu. Gua challenge. Nah, siapa yang berani menyampaikan itu, gua laporkan polisi. Ayo sampaikan aja. Siapa yang bilang bahwa kasih ini kan udah jelasin nih. Ya kan, berarti kalau misalnya memang itu benar, ya artinya itu pencemaran nama baik. Siapa sumbernya? Ini kan semua kan sumber-sumber akun-akun yang digulung-gulung jadi pertanyaan media, ditanyakan kepada kita. Kan begitu kan? Untuk klarifikasi terus saja begitu. Ya kan, makanan bekas lah. Ya Tuhan. Ini yang berangkat ke Dubai umroh, ini 8 orang. 8 orang, karyawan 8 orang. Yang lain-lainnya yang rekrutmen yang lama-lama baik-baik aja. Ini yang tadi saya bilang, ini generasi yang baru masuk ini. Yang saya duga ada yang bermain-main untuk coba-coba. Ya, kan kita nggak tahu ya. Namanya juga selebgram, ya kan. Kalau saya bahasanya begini, kalau saya bilang, tukang somai itu pasti musuhnya tukang somai. Nggak mungkin tukang somai musuhnya tukang sate. Oke, berarti ya, ada, ya kan, artinya saingan bisnis di sini. Kamu terjemahkan dengan baik. Makasih Buluk. Jadi begini, jadi memang ini adalah bagaimana orang ingin menjatuhkan klien saya. Ya kan? Digoreng-goreng, dibikinlah buzzer, dibikinlah makanan bekas, dibikinlah begini. Tapi nggak jelas semua. Makanya saya kemarin juga akhirnya ditunjuk sebagai lawyer, mungkin karena keluarga udah menganggap bahwa ini persoalan serius. Karena sudah masuk ke Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.